Tidak semangat. Ya, mulai nomor 1. Itu ya. Nomor 1. Silakan saudara cari pasangan. Cari pasangan. 1 dan 2, A dan B. Sudah ya, sudah semua ya. Ya nanti tunggu tadi. Ya, yang belum dapat pasangan berarti kita tunggu saatnya datang. Sabar nanti. Baik, pertanyaannya adalah ya, Anda dan teman Anda ini bisa saya misalkan. Saya misalkan. Langsung diisi, Pak. Langsung diisi. Ya. Dijawab, apakah tetap mengepal atau membuka? Alasannya apa? Tetap mengepal karena Tetap mengepal atau membuka? Alasannya apa? Baca ini ya. Tampilannya beda. Tampilannya mantap. Mantap. Bisa buka ya. Tetap Silahkan. Anda belum memiliki dokumen yang minta akses nggak, Pak? Nanti tampilannya seperti apa tampilannya? Sama nggak tampilannya? Beda. Request akses terus ya, Pak. Kita pakai akses. harus pakai akses. Akses ya. Saya buka dulu. Klik seperti ini. Dan ini, ini saya buka dulu. Saya buka dulu ya. Saya share. Berarti saya buka dulu. Nah, saya buka dulu ya. Berarti ini buka dulu. Nah, sekarang sudah bisa insya Allah. Diklik lagi. Ini bisa saya besarkan. Nah. Ya, silakan Ustaz Wisata untuk menuliskan apakah pandangan tadi mengepal tetap mempertahankan atau membuka. Alasannya apa? Masa sih ditolak itu sudah. Diklik ulang. Diklik ulang. Nah, jangan bisa thread ya. Dan silakan, ini adalah part, bukan partner ya. Partner itu beda. Jambon namanya, jambon. Masih belum ada yang masuk. Harapannya minimal 5 atau 7 yang masuk dan sekian banyaknya Bapak Ibu. Terus PP sudah bisa ya? Sudah bisa. Baik. Ya, sudah masuk ini satu teman kita apa? Biasa. Ya. Alasannya ini dia bisa. Editnya Ini jadi bisa. Satu. Karena apa? Karena ya prinsip dibaca. Nah, sudah. Bisa milih kuning, bisa milih hijau, bisa milih biru, pink atau orange bisa dipilih warna bisa. Mulai dari ini ada, ini namanya nggak ada ya, namanya belum ada. Tetap mengepal. Ini ini Kusnoni tetap mengepal. Tetap mengepal. Ya.
Pilihannya apa Pak Bukti karenane? Pilihannya bisa warnanya beda-beda, bisa kuning, Ora warna lho karenane kok. hijau, pink, atau dengan tidak membuka itu apa? Lah, yo kan. Kayaknya yang belum masuk. Menggunakan opsi pilihan. Karena Jangan geser-geser ya, Karena apa? ya. Berkini-kini kan itu. Ustaz Daroy tetap mengepal karena amanah terlalu berat sehingga tidak bisa melepaskannya. Baik, Terlalu berat. baik. Baik, Assalamualaikum. Jadi saya lihat tadi semuanya tetap mengepal ya. Karena prinsip tadi, karena amanah harus dijaga, karena barang berharga walaupun digelitikin ya, walaupun di oh tidak emang mas, termasuk ya. Punya Tuhan apa? Ya, saya percaya masuk aja ya. Jadi kondisinya sesuai. Ampun geser-geser ya. Ada yang vandalis. Baik. Saya kira cukup dulu ya, bisa diteruskan ini nanti saya buka sampai jam 1. Baik. Siswanya makan. Baik, Bapak Ibu, Ustaz Assalamualaikum. Jadi ini adalah hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah siapa yang bisa menjawab? Ustaz Yusuf, hikmahnya apa? Tadi kok banyak yang menjawab, mengepalkan itu. Belum kemarin itu. Gimana ditanya? Kenapa kok tadi kok dikepalkan kok kebanyakan tetap mengepal? Walaupun digoda, Rayu. diintimidasi. Karena tadi sudah dikatakan hotel sesuatu yang berharga. Hotel itu berharga buat kita, maka ya tidak mudah untuk diberikan ke orang lain. Iya. Baik, kasih Aplaus untuk Ustaz Lukman. Ya, luar biasa. Artinya apa? Artinya saya ingin menyampaikan teori. Teori ini memang dipelajari di PGP ya. Teorinya tentang tentang teori kontrol yang disampaikan oleh siapa itu? Dr. William Glasser. Ya. Jadi kalau kita sebagai guru itu sebetulnya kita nggak bisa memaksa siswa ya, nggak bisa memaksa siswa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ilusi itu kan hanya faktor organ. Sebetulnya bisa, tapi dalam hal itu sebaiknya dari dalam diri. Jadi kita itu tugasnya bukan itu memberikan satu pemaksaan, tapi menyadarkan anak-anak kita, murid kita agar memiliki motivasi internal. Contoh ya, contoh. Misalnya kita pakai helm ini ya, pakai helm. Ini contoh yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, yang satu, ya, yang sebelah sana dulu ya, yang merah dulu ya. Memakai helm agar tidak dikira polisi. Kira-kira apa rasanya? Ekstensif. Kan dipaksa. Kalau nggak pakai helm, ditilang, diberi hukuman. Beda dengan yang satu, memakai helm demi apa? Keselamatan. Nah, kalau jatuh kan bahaya ya, itu namanya motivasi intrinsik. Jadi tugas kita itu sebetulnya yang penting itu yang nomor satu, memakai helm demi keselamatan. Anak pakai tangan kanan karena sunnah Nabi yang dia yakini, bukan karena nanti dilokir sama situ enggak. Ada yang nomor 1 ada nomor 2 lah. Ya itu namanya semi ya. Tugas kita itu adalah memberi motivasi intrinsik gitu ya. Jadi semuanya begitu, tidak hanya pakai helm. Anak sholat lima waktu itu karena dia itu sebagai hamba itu harus menyembah Allah, itu dari dalam dirinya, bukan karena kalau nggak sholat dimarahin orang tua. Itu kan ekstensif. Itu tugas kita seperti itu. Makanya namanya disiplin positif ya, patuh pada aturan, pada adab karena berasal dari dalam, namanya intrinsik atau namanya itu internal sama ya, intrinsik atau internal. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu kan ada P3 ya, profil pelajar Pancasila. Berarti ini adalah namanya adalah nilai kebajikan namanya. Nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu sebagai dasar berbuat sesuatu. Misalkan ya ada profil pelajar Pancasila itu misalkan ini ya ada mandiri. Ya, berarti mandiri itu
tidak bisa diuyak-uyak. Anak itu belajar, kemudian mengerjakan tugas mandiri. Dia berasal dari dalam diri sendiri dulu. Aku pengen jadi mandiri, tidak manja, tidak disetir orang, tidak disuruh-suruh. Itu namanya mandiri ya. Tidak harus disuruh orang tuanya. Atau yang lain juga, misalkan kreatif. Nah, jadi orang anak itu akan membuat produk yang bagus karena aku pengen kreatif, bukan disuruh orang harus kreatif. Nah, itu dari dalam diri. Ini adalah contoh dari kebajikan universal yang kadang-kadang karena banyaknya karakter yang akan diwujud ini disimpulkan di P3 profil pelajar Pancasila. Kalau di SIT kita ada ini ya, sob ya. Di SIT kita ada 10 masukan ya. Itu juga termasuk nilai-nilai universal, nilai kebajikan universal yang Anda tujukan ini. Akidah yang bersih, salimul akidah, sahihul ibadah, matinul qulub dan sebagainya sampai nafiul lillahi itu kan. Itu sebetulnya bisa mengiringi P3 profil pelajar Pancasila ditambah ini. Ini kan termasuk tadi nilai kebajikan yang mendasari dari dalam siswa untuk berbuat sesuatu. Jadi tidak karena takut dihukum atau takut mendapat intimidasi tadi. Jadi internal atau internal. Jadi namanya disiplin positif seperti itu. Nah, ini termasuk juga kemarin Ustaz Kasori kan menyampaikan ya, jadi ada angka 4 itu ya, amanah, kejujuran, kemuliaan, kemandirian, bersama. Jadi kalau kita menjadi wali kelas, ya amanah itu bukan berarti nggak ada kelas sekolah, sampai bukan. Tapi dari sini aku harus amanah. Kalau aku harus amanah berarti nggak usah dilihat orang, nggak usah dilihat kelas sekolah. Ya aku harus terbaik melakukan amanah-amanah yang diberikan. Harus jujur. Ya jujur itu dari dalam. Ya. Mungkin menemukan sesuatu, anak-anak kita dilatih. Ini punya fotonya Ustaz, punya siapa? Jujur, bukan punyanya nggak mungkin dipakai saja. Nah itu namanya dari dalam. Ya dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah contoh, namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dirumuskan oleh lembaga, oleh pemerintah atau oleh bidang tertentu untuk dipedoman. Itu namanya nilai-nilai universal. Baik, selanjutnya di dalam budaya positif itu juga ada yang namanya teori motivasi ya. Nah, jadi teori motivasi itu ada 3. Yang pertama itu orang berbuat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu level paling bawah. Jadi biar tidak dihukum, saya tertib aja, tidak usah terlambat misalkan. Itu level yang paling rendah. Level berikutnya adalah melakukan sesuatu kebaikan untuk mendapat hadiah. Itu level yang kedua. Yang paling bagus ini tadi faktor internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Aku adalah orang yang jujur, gitu ya. Aku adalah orang yang amanah. Jadi tidak dipaksa oleh orang, tapi berasal dari dalam hatinya. Itu teori motivasi. Ya, kemudian di dalam materi juga ada perbedaan hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, yang terbagus adalah yang 3 nanti ya. Kalau hukuman jelas ya bersifat satu arah, bersikap memaksa, itu aturan. Kalau kita konsekuensi itu berarti sudah terencana. Jadi ada semacam kesepakatan anak-anak. Nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan harus dilakukan. Jadi kesepakatan yang sudah disepakati, kalau melanggar itu diberi sanksi. Itu namanya konsekuensi. Dan biasanya itu sesuai dengan yang dilakukan. Misalkan menumpahkan minum bulu misalnya ya, itu kan masuk kesalahan juga, nggak sengaja. Itu juga konsekuensinya membersihkan. Itu ada hubungannya. Tapi kalau disuruh push up, nggak ada hubungannya. Itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu ada kaitannya dengan kesalahan. Beda dengan restitusi. Restitusi itu adalah apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang mereka pilih sendiri. Contohnya, misalkan anak terlambat ya, itu kenapa terlambat? Nah, karena bangun pagi, Ustaz, bangun kesiangan. Lah, bagaimana agar besok tidak terlambat menurut kamu? Ya saya harus bangun pagi. Siapa yang bangunkan? Ya kalau di rumah ada ibu kakak, ya coba besok ya. Itu namanya
siswa memilih sendiri, ya, tidak diharapkan, itu namanya observasi, ya. Itu bedanya. Ini teori motivasi hukuman mengarahkan ke restitusi. Nanti ada 6 materi, semoga selesai ya. Masih ada waktu kan? Kemudian ini kita latihan ya, kita latihan nanti membedakan antara hukuman, peraturan, restitusi atau yang lain. Nanti ada saya oleh Pak Zuma. Ya. Nah ini nanti nomor berapa ya? 11. Nah ini coba kita, nah ini mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terulang lagi karena terlalu seperti ini namanya hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Coba ini nanti ada jawaban ini. Topik apa Ustaz? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Dengan pilih yang mana? Hukuman atau sanksi? Pak Taufik? Konsekuensi. Konsekuensi, saya klik ya. Ya, satu sebentar Taufik. Betul ya. Sekarang yang nomor 2. Ustaz Ida mungkin? Ini hukuman ini. Ustaz Ida lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Ini modelnya Hukuman. Ya 100 Ustaz Ida. Sekarang Ustaz Ida, nah, belakangnya pas. Membersihkan coretan yang dibuatnya tidak tulis. Ya betul sekali konsekuensi. Itu bedanya. Jadi paling bawah hukuman, produk mending dikit konsekuensi. Tapi yang bagus restitusi. Ya, yang bagus restitusi karena solusinya berasal dari anak sendiri. Nanti dia akan lebih bersemangat, lebih lama atau lebih lama dia untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Itu perbedaannya masalah seperti itu. Kemudian ini ada materi untuk membuat anak itu bisa terarah. Itu dibuat keyakinan kelas. Dulu Ustaz ada orang lain yang buat. Tapi kalau keyakinan itu lebih condong ke internal. Jadi saya berbuat ini itu karena saya ingin jadi anak yang jujur. Saya berbuat ini itu pengen jadi anak yang disiplin. Nah, seperti itu. Ini sih tidak saya ulang banyak karena itu sudah pernah Ustaz ada nikmatnya. Di membuatnya itu tidak langsung ditulis, tapi proses. Nah, caranya 1-7 itu caranya. Nah intinya adalah itu bertukar pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi anak biar ini semuanya berpendapat. Misalkan tidak boleh terlambat, misalkan boleh, tidak boleh ngobrol. Tapi kita arahkan yang positif, bukan jangan pakai kata jangan. Misalkan masuk kelas apa dulu, kemudian saat pelajaran tenang dan mendengarkan, misalkan. Jadi arahnya adalah kalau ada yang negatif itu diganti dengan yang positif. Tapi ya semua itu apa? Mencurahkan pendapatnya dulu. Nah, baru dikelompokkan, nanti dikelompokkan. Misalkan misalkan masuk tempat itu masuk disiplin, nanti dikelompokkan kelompoknya. Kemudian misalkan sholat, tertib dan khusyuk itu termasuk religius misalkan. Jadi nanti pada kelompokkan dan menulis keyakinan kelas itu tidak semuanya ditulis, cuma poin-poinnya aja. Mungkin saya anak yang disiplin, yang kedua saya anak yang religius. Jadi hanya global. Nah kalau global kan bisa dihubungkan semua yang dianggap murid bisa dirujukkan ke situ. Itu seperti itu maksudnya. Jadi saya kira sudah paham ya. Sekalian di kelas-kelas sudah ditempel banyak itu keyakinan kelasnya. Contohnya ini. Contohnya ini ya. Ini contoh keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar ya. Senang melakukan tugas, saya menghargai, merasa aman. Ini ada variasi-variasi contoh keyakinan kelas. Ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan seterusnya.
Bisa juga keyakinan sekolah. Nah, jadi disiplin itu apa saja dikelompokkan. Religius apa saja, peduli lingkungan apa saja, dengan jadi kalau ada siswa yang tidak tertib itu diuruskan kemana? Berarti kamu tidak sesuai dengan ya kelas kita yang nomor berapa? Religius, apakah toleransi, apakah disiplin dan lain-lain. Begitu langsung kita naikkan kelas. Saya kira tidak usah kita pulang. Sudah pada paham kalau sudah dipraktekkan. Nah ini tidak hanya keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas yang berbasis makhluk juga bisa. Misalkan IPIN ya, bahasa Inggris. Kami yakin bahwa kami berdisiplin waktu ya, gambarnya jam ya. Nomor 2 menjaga kebersihan lingkungan, nah, dengan berbunyi dan seterusnya. Sampai sopan baik jujur peduli. Sampai nomor 4 menjaga kesehatan. Ini hanya 4 aja, nggak usah banyak. Karena kalau kebanyakan nanti malah bingung nanti kemana harus dirujukkan perbuatan siswa itu. Ini contoh ya, contoh yang kelas dibuat seperti itu. Ya, nanti ditempel di kelas kita. Nanti kalau ada yang terlambat, nanti dirusukkan kemana yang terlambat itu. Ya, disiplin waktu berarti tidak sesuai dengan keyakinan dalam hati anak yang terlambat itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi ini adalah kenapa kok anak-anak itu biasa berbuat hal yang tidak baik? Karena kemungkinan 5 ini, kemungkinan belum terpenuhi kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, itu pasti ya. Kalau orang itu lebih terganggu, dia pasti akan berbuat sesukanya. Nah, saya protes itu. Kemudian kasih sayang merasa diterima. Kalau anak itu di kelas nggak ada kasih sayang, dia akan berbuat aneh-aneh itu. Ya, gurunya ngajar, dia nggak peduli, dia ngobrol, dia mainan, karena dia nggak merasa ini diterima. Ya, gitu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi agar anak itu bisa menjadi tertib, punya rasa nyaman dan aman ketika kita kondisikan di kelas atau di sekolah. Ya, penguasaan ya, kebebasan, kesenangan ya. Kesenangannya apa? Termasuk gaya belajar juga ya, itu kesenangan juga. Kebutuhan untuk merasa senang. Kalau anak-anak itu senang diceritain ya kadang-kadang kita cerita untuk yang audio gitu ya. Kalau anak-anak itu cenderungnya ada banyak gaya belajar estetik ya, kita bawa keluar kelas biar gerak atau disuruh mencoba sesuatu kan gitu. Ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya ini saya buka videonya aja. Ya, biar ada gambarannya. Semoga bisa. Oh. Sambil mendengarkan video sambil istirahat, silakan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ya, saya kira cukup ya, ini cuma gambaran aja. Kalau gambaran ngantuk, agak lama. Ya, menggunakan bulan ya, masih ada ya. Ya, ini satu lagi materi yang penting nih. Jadi seorang guru itu untuk menampingi siswanya itu ada 5 posisi kontrol. Nanti kita pilih yang mana. Nantinya kita yang mana kira-kira? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, ini ada filmnya juga. Biar nggak ngantuk, ini kita putar. Ini agak seru kali. Nah, nanti bisa kita lihat bedanya apa ya.
Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Nenek lu dulu. pergi sana ke lapangan basket. Nenek lu dulu baru paham. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Tidak bisa melihat kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Udah nggak apa-apa. Dulu juga terlambat mau apa? Masih apa ya? Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang fisiologis. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer yang kita harapkan adalah Naren! Aduh, getak-getak wae. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa langsung mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, cukup ya biaya 5 posisi kontrol di WA grup SDNH. Saya kirim link Mentimeter, silahkan diklik kalau itu. Sudah. Ya, silahkan dipilih. Kira-kira posisi panjenengan yang mana? Ya, 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 silahkan. Ini yang kuning sudah saya pilih sendiri. Saya itu jujur masih memantau, belum manajer saya. Ya silakan Bapak Ibu Ustaz memilih ini yang hijau manajer Mas Biasenda katanya. Ya, ya kalau saya sendiri jujur masih mantul ya. Ya silakan. Ya, ya merah. Nah, yang merah itu adalah apa yang merah? Ya teman merah ya. Silakan. Siapa lagi? Nanti yang korbannya yang mana? Yang korbannya tertinggi nanti. Iya, tambah teman tambah satu lagi. Iya, silakan dipilih. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang mana? Silakan Bapak Ibu, saudara, klik lagi. Iya. Kita yang mana kira-kira? Iya, tambah lagi itu, Masya Allah, yang nomor 2 itu jujur berarti ya. Jadi ada yang menghukum, ada yang pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya itu jadinya merasa bersalah nanti. Ya. Lanjut, silahkan. Masih ada lagi? Yang paling banyak cerah. Nah,
Berarti teman berarti ya? Ya luar biasa. Teman. Silakan Mas bantu 3 menit Ustaz Ustaz. Merah paling banyak teman ya. Iya. Oke, yang belum silakan. Yang merah 7. Yang mana pembuat merasa bersalah 1. Wah, 6 ini